Shalom, Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada kita semua jemaat dan tamu yang hadir pada saat ini, dan juga Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing yang beribadah melalui live streaming ataupun channel YouTube. Majelis menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita puji Tuhan, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goyang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 3 dan ayat 5. Indra terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jalan indah, Yesus terangmu di surga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu. Yang indah harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus
pasal 13 ayat 11. Demikian bunyinya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 2 dan 6. Dengarlah firman Tuhan, epistel pada minggu ini yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita baca secara responsoria. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Mereka
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat yang disampaikan seorang majelis kita. Shalom, Horasma dihita saluhutna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dalam kebaktian di minggu pagi ini, kami akan membacakan warta minggu di pagi ini dengan minggu kedua setelah Epifanias dengan topik Tuhan adalah kasih dan setia. Yang pertama, koinonia tentang pelayan firman. Pada hari ini Minggu 16 Januari 2022 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Doming J. Sihombing STH, Pendeta Fungsional HKBP Bandung Barat. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman kepercayaan kita. Kemudian pemberitahuan 5.1, berita duka cita. Pada hari Rabu 12 Januari 2022 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Jentar Gultom, lahir 17 Maret 1958, tutup usia 63 tahun. Meninggalkan Manang Nahina Baluhon, istri Rosemary Boru Simatupang yang beralamat di Bukit Rahma Permai, ITB, Blok C 47, RT 05 RW 02, Kelurahan Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, masuk wilayah WEK 9. Pada hari Jumat 14 Januari 2022 telah dimakamkan di TPU Kerkop Leuwi Gajah, Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka atau diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu akan melaksanakan kebaktian awal tahun dan perjamuan kasih yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 16 Januari 2022 pukul 14.00 WIB. Dress code kaos hadiah Natal warna ungu. Kegiatan via Zoom. 5.3 kegiatan remaja Naposo.
Remaja dan Naposo Pulung HKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan One Night Closure atau ONC yang merupakan salah satu acara rangkaian Natal yang dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 15 Januari 2022 sampai dengan Minggu 16 Januari 2022. Tempat Villa Aurelia Lembang. Jam keberangkatan Sabtu pukul 9.00 WIB, jam pulangnya Minggu pukul 12.00 WIB. Didampingi oleh Bapak Pendeta Dodi I Simarmata STH dan Bapak Sintua P Silitonga. Kemudian 54 Natal Himpunan Siswa Kristen. Pada hari Sabtu 22 Januari 2022 masuk pukul 16.30 WIB, gereja kita akan dipakai untuk perayaan Natal Himpunan Siswa Kristen Cimahi. 5.5 Belajar CD tahun ajaran 2022-2023. Pembelajaran CD atau katehisasi reguler tahun ajaran 2022-2023 akan dimulai pada Minggu 23 Januari 2022. Sehubungan dengan itu, bagi yang akan mengikuti belajar CD tersebut, supaya mendaftarkan diri ke kantor gereja dengan membawa fotokopi surat baptis, akte kelahiran, dan surat pengantar dari Sintua WIK masing-masing. 5.6 Rapat Huria. Pada hari Jumat 28 Januari 2022, gereja kita akan mengadakan rapat huria untuk menerima laporan pelayanan dan keuangan tahun 2021 dan menetapkan program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi tahun 2022 bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Sehubungan dengan itu diundang semua perhalado, dewan serta seksi-seksi, panitia pembangunan dan jemaat diwakili per week 5 orang untuk mengikuti rapat tersebut. Masuk pukul 10.00 WIB. 5.7 Jadwal rapat untuk mempersiapkan program dan anggaran tahun 2022, maka gereja kita akan mengadakan rapat jadwalnya sebagai berikut. 1. Rapat Parhalado tanggal 18 Januari 2022 dimulai pukul 17.00 WIB. Rapat Huria 28 Januari 2022 masuk atau dimulai pukul 10.00 WIB. Yang terakhir 5.8 jadwal ibadah minggu. Untuk Minggu 23 Januari 2022 yang waktu 7.30 WIB adalah week 4, 6 dan 9. Masuk pukul 10.30 WIB adalah week 1, 7 dan 8. Masuk pukul 16.30 WIB week 2, 3 dan 5. Demikian warta jamaat pada minggu pagi ini kami sampaikan kembali. Terima kasih. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Yesus
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum saya ingin menyampaikan firman Tuhan kita pada saat ini, karena kita masih dalam suasana tahun baru, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dan juga sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin baru hari ini kita ketemu ya. Jadi ada pepatah yang mungkin sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang ya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan dan saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Doming Judikasi Hombing, dan saya melayani di HKBP Bandung Barat. Saya sudah berkeluarga, istri saya berusia lain, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan karunia kepada kami 2 anak. Yang pertama laki-laki berumur 6 tahun, yang kedua perempuan berumur 3 tahun. Dan kami sudah melayani di daerah Bandung ini, terkhususnya di Bandung Barat, bulan depan masuk ke 2 tahun. Ya. Jadi mungkin karena situasi pada saat ini kita tidak pernah bertatap muka, dan mungkin dalam distrik ini juga ketika ada acara tukar mimbar selalu gagal karena situasi yang tidak mendukung. Jadi kepada kita Amang Inang yang terkasih, salam kenal, dan semoga kedepannya kita semakin mengenal di dalam Kristus. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini yaitu dari Mazmur pasal 36. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan 11 saya bacakan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, minggu kita pada saat ini dengan topik Tuhan adalah kasih dan setia ya. Tuhan adalah kasih dan setia. Kalau kita berbicara tentang kasih dan setia, tentu ini adalah salah satu hal yang mendasar yang sangat kita butuhkan. Siapa dari kita Amang Inang yang tidak membutuhkan kasih? Siapa dari kita tidak membutuhkan adanya kesetiaan? Tentunya kita seluruhnya, baik kita masih muda, anak-anak sampai sudah lansia, kita membutuhkan adanya cinta kasih. Kita tidak ada yang menginginkan adanya pertengkaran. Kita tidak menginginkan ada permusuhan. Kita tidak menginginkan adanya tembok pemisah antara kita dengan saudara-saudara kita. Tentunya tidak ada yang memiliki itu, dan tentunya tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. Dan tentunya kita juga menginginkan adanya kesetiaan. Coba bayangkan kepada kita Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, kalau
kepercayaan yang kita berikan kepada sesama kita, kepercayaan yang kita berikan kepada keluarga kita, kepercayaan yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita di dalam suatu persekutuan, pertemuan, perkumpulan maupun di kantor, kita menginginkan adanya kesetiaan. Kalau ketika kepercayaan itu dihancurkan, sulit untuk membangunnya kembali. Ketika kita menghancurkan atau suatu kepercayaan itu rusak, pasti kesetiaan pun akan tidak berjalan dengan baik. Cinta kasih yang kita berikan ternyata dibalas dengan dusta, ya. Cinta kasih yang kita berikan tapi dibalas dengan kebohongan. Cinta kasih kita berikan tetapi dia berikan dengan kesia-siaan. Maka kita pun tidak percaya lagi dengan dia. Kalau kita tidak percaya lagi dengan dia, apakah namanya, apakah dirinya akan selalu hadir dalam hati dan pikiran kita? Pasti kita akan berusaha untuk membuangnya dari hidup kita. Untuk apa saya mengingat dia? Toh dia tidak berbuat dengan baik. Untuk apa saya setia dengan dia? Untuk apa saya percaya dengan dia? Untuk apa saya memberikan kebaikan kepada dia kalau dia tidak memberikan kebaikan juga pada saya? Artinya manusia selalu menunjukkan saling membalas. Kalau dia berikan kebaikan, saya berikan kebaikan. Kalau dia berikan ketidakbaikan, saya pun akan memberikan ketidakbaikan tersebut. Kalau dia tidak setia kepada saya, untuk apa saya setia dengan dia? Itu adalah sikap manusia yang hidup di dalam kedagingan, keduniawian yang selalu dikontrol oleh dosa. Nah, oleh karena itu Amang Inang, saudara yang terkasih, di dalam topik minggu kita pada saat ini bercerita tentang Tuhan adalah kasih dan setia. Tuhan siapa? Tuhan kita orang yang percaya. Tuhan siapa yang adalah kasih dan setia? Tuhan yang percaya, yang beriman, yang menjadi pengikut yang setia kepada Tuhan. Siapakah itu? Ya, kita jawab masing-masing dalam hidup kita masing-masing. Apakah saya adalah orang beriman? Apakah saya orang percaya? Apakah saya adalah orang setia di hadapan Tuhan? Kalau kita mengatakan saya adalah orang yang setia, saya orang yang hidup di dalam kasih, saya orang beriman dan percaya kepada Tuhan, maka apa yang disampaikan di awal tadi tidak akan kita lakukan, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak akan kita berikan kepada sesama kita ketika sesama kita berbuat yang tidak adil kepada kita. Kita tidak akan membalasnya itu. Tapi kalau kita malah membalasnya, kita harus merenungkan kembali firman ini kepada kita. Benarkah saya ada orang percaya? Benarkah saya orang beriman? Benarkah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku? Benarkah Tuhan Yesus Kristus saya menjadi teladan bagi hidup saya? Kalau kita mengatakan, ya, Yesus Kristus adalah teladan dalam hidup saya, maka apa yang diinginkan oleh kedagingan, apa yang diinginkan oleh dunia ini yang ingin menghancurkan hubungan kita dengan sesama, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita pernah melakukan dan masih ada di dalam pikiran dan hati kita hubungan yang tidak baik kepada sesama kita, maka sesegera mungkin Amang Inang perbaiki. Sesegera mungkin Amang Inang kita buang itu dalam hidup kita. Sesegera mungkin Amang Inang kita lihat kembali bahwa Tuhan kita selalu mengajarkan yang baik, tidak pernah mengajarkan tidak baik. Sebagaimana guru, ya, ketika kita sekolah, guru-guru kita beranggapan bahwa guru adalah pengajar yang memberikan pengajaran kebaikan kepada kita. Dan guru-guru pun, seorang guru berharap apa yang diajarkan tersebut anak-anaknya terima dan kembangkan dan diaplikasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian juga firman Tuhan kepada kita dari sejak dulu hingga pada detik ini ingin disampaikan kepada kita supaya kita lakukan, bukan malah hanya sebatas mendengar tapi tidak dilakukan. Atau istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada lebih parah lagi,
masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Artinya tidak sampai ke dalam pikiran dan tidak sampai dalam hatinya. Mental, membal. Apakah kita manusia yang seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Nah, dalam firman ini mengatakan kepada kita, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Ayat 6 sampai dengan 11 bercerita tentang bagaimana si pemazmur memuji memuliakan nama Tuhan dalam segenap hari-harinya, dalam segenap hidupnya. Tapi kalau kita membaca Amang Inang dari ayat 1, ya, dari ayat 1 sampai ayat 13, di situ ada dua gambaran yang ingin disampaikan oleh pemazmur kepada kita di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah orang-orang fasik. Kalau kita baca ayat dari ayat 1 sampai berikutnya, saya bacakan Amang Inang. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya, yaitu orang-orang fasik, ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Ayat 12 katakan, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Perbandingan orang yang fasik dan orang yang beriman percaya yang mengikut Tuhan di dalam hidupnya. Artinya Amang Inang, Tuhan berlaku adil. Tuhan lebih pintar dari kita, lebih bijaksana dari kita, lebih dari kita. Dia bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak. Yang tidak benar pasti dikatakan di ayat 13. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Keadilan itu nyata Amang Inang, ya. Keadilan itu nyata, sangat nyata. Kapan itu berlaku? Pada waktunya yang Tuhan tentukan nanti. Nah, pertanyaannya, kita sekarang di posisi yang mana? Kita di posisi manusia di ayat 6 sampai ayat 11 atau posisi ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 13? Pertanyaannya kita jawab masing-masing dalam hidup kita pribadi. Yang jelas firman ini sudah sangat-sangat nyata dikatakan kepada kita. Kalau kita memang benar-benar manusia yang beriman dan percaya kepada Dia, mari mengucap syukurlah selalu. Jangan kita tipu diri kita sendiri. Jangan kita berusaha untuk menipu Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Kalau kita bisa menipu orang, kalau kita bisa menipu diri sendiri, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Kalau kita bisa berbuat segala tindakan yang bisa membutakan mata manusia, tapi Tuhan matanya tidak bisa kita butakan. Kalau kita bisa kita berbuat kejahatan kepada sesama, tapi kejahatan di hadapan Tuhan tidak akan berlaku. Jadi marilah Amang Inang terlebih dahulu jujurlah di dalam diri sendiri. Sudahkah saya bersikap berlaku sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah puji-pujianku ini, ucapan syukur saya ini benar-benar ikhlas tulus adanya, atau ada yang lain? Ada sebab akibatnya yang lain. Apakah saya datang ke gereja ini benar-benar murni untuk mengaku dosa, untuk memuji nama Tuhan, untuk mengucap terima kasih karena satu minggu yang Tuhan berikan kepada saya? Atau saya hanya datang ke gereja hanya untuk meluangkan waktu saya? Saya datang ke gereja hanya supaya saya menunjukkan pada sesama, saya orang beriman, saya orang beribadah. Kalau hanya kita perbuat seperti itu supaya dilihat oleh dunia, supaya dipuji-puji oleh sesama kita, kita datang ke gereja hanya untuk melihat musuh kita, kita datang ke gereja hanya untuk menyombongkan diri kita, yang memang sesama kita bisa melihat, oh dia orang beribadah, tapi Tuhan tahu apa isi hati kita, Tuhan tahu apa isi pikiran kita, Tuhan tahu apakah kita jujur atau tidak. Kalau kita memang benar-benar jujur, maka mari kita nyatakan sebagaimana pemazmur mengatakan di ayat 6 sampai dengan ayat 11. Dengan sepenuh hatinya dia memuji nama Tuhan. Kenapa dia memuji nama Tuhan? Karena di dalam kehidupan si pemazmur
banyak ketidakadilan, banyak kejahatan yang sudah ia terima daripada orang-orang fasik. Apa yang dialami pemazmur Amang Inang juga kita alami pada saat ini. Siapa dari kita tidak pernah mendapatkan ketidakbaikan atau ketidakadilan dari sesama kita? Semua kita pernah mendapatkannya itu. Dan siapa yang menolong kita? Bukan mereka, bukan manusia, bukan keluarga kita, yaitu Tuhan sendiri yang menolong kita memakai caranya dengan orang-orang yang ia percayai. Jadi kita bisa bernafas hingga pada saat ini Amang Inang. Kita bisa duduk pada saat ini, kita bisa berdiri, kita bisa melewati hari demi hari. Itu bukan karena siapa kita. Bukan karena kekuatan uang yang kita miliki. Bukan karena kekuatan marga kita, keluarga kita, latar belakang kita, tidak. Tapi karena kekuatan Tuhanlah, makanya kita bisa duduk beribadah pada saat ini. Maka mengucap syukurlah selalu. Jangan angkuh, jangan sombong. Tuhan tidak menyukai sikap-sikap seperti itu. Lihatlah di dalam ayat 13 katakan kembali, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Siapa orang-orang yang melakukan kejahatan? Kejahatan seperti apa? Banyak kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan yang selama ini disampaikan pada kita. Kesombongan dan keangkuhan apa itu kejahatan? Ya, itu sudah bagian daripada kejahatan. Contohnya, kalau kita melihat rendah sesama kita, apakah itu tidak kejahatan? Kejahatan. Menjatuhkan, memperburuk, merusak nama baik sesama kita, apakah itu tidak kejahatan? Kejahatan. Jadi artinya kejahatan itu bukan berarti kita harus memukul, membunuh, tidak. Tapi kejahatan verbal, kejahatan tingkah laku ada. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Waduh. Kita orang tua Amang Inangnya kena asam urat aja pun kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya. Kena asam urat saja pun kita tidak bisa lagi berjalan dan kita menderita sekali. Apalagi dipukul oleh Tuhan. Dijatuhkan oleh Tuhan. Waduh, lebih daripada asam urat yang kita miliki. Lebih sakit kaki yang kita miliki pada saat ini mungkin. Jadi mari Amang Inang, firman ini mengajak kita untuk merenungkan kembali siapa saya Tuhan dan bagaimana dan apa yang sudah saya lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, pakailah hidup saya untuk lebih berarti lagi. Ajari aku Tuhan supaya saya lebih bisa melihat kemuliaan-Mu bekerja dalam hidup saya. Ajari saya Tuhan supaya saya lebih merendahkan hati di hadapan-Mu. Saya tidak mau menjadi orang-orang fasik. Saya tidak mau menjadi orang-orang yang tidak berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau berlaku sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan pada saya. Sadar atau tidak sadar, tolong pakai dan ajari saya Tuhan selalu. Seharusnya seperti itu Amang Inang dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini kita masih bisa bernafas. Berarti Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Berarti Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita mengatakan saya beriman, maka berbuahlah. Ketika kita mengatakan saya beriman, maka berbuatlah. Karena firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Jadi kalau kita beriman tapi kita tidak berbuat, ya kita jawab masing-masing. Apa artinya itu? Jadi jangan sampai menjadi sia-sia. Jangan sampai kita menyesal pada suatu saat nanti. Maka mulai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari perbaikilah segala sesuatu yang perlu kita perbaiki di hadapan Tuhan. Dan menjadilah kita menjadi pemazmur masa kini yang selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan mari kita berseru-seru mengucap syukur, memuji melakukan nama Tuhan di dalam hari demi hari setiap helahan nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa berkat anugerah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Puji syukur Tuhan kami panjatkan dalam hadirat-Mu. Melalui lagu pujian yang boleh kami kumandangkan di hadapan-Mu.
dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan semua itu menjadi rangkaian yang begitu indah untuk menuntun setiap langkah kami hari demi hari yang akan kami lalui, yaitu hidup selalu memuji melakukan nama-Mu, hidup di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu, hidup di dalam ketika kami melakukan aktivitas kami, yaitu takut akan Engkau. Tuhan, biarlah setiap aktivitas dan pekerjaan kami yaitu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami sadari kami adalah manusia yang tidak sempurna, yang sering sekali melakukan kesalahan dan keberdosaan di hadapan-Mu. Tetapi dengan cinta kasih setia-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau membimbing dan menuntun kami untuk melewati hari-hari kami dengan baik. Engkau memberikan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu sehingga kami bisa berlaku sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Mari Bapa, Tuhan yang selalu membersihkan hati dan pikiran kami, supaya kami memberikan hidup kami hanya tertuju kepada-Mu saja ya Tuhan. Apabila ada sikap yang tidak baik di hadapan-Mu yang sudah kami lakukan, Tuhan ajak kami untuk merenung kembali supaya kami melepaskan segala sesuatu yang tidak baik di hadapan-Mu Tuhan, yaitu sikap-sikap kami supaya menjadi sikap-sikap yang Engkau inginkan saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini dan mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang selalu ikut campur tangan untuk menuntun, menjaga dan memberkati mereka agar mereka tetap selalu bersuka cita untuk memuji muliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh yang harus menerima perawatan medis di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing ya Bapa, Tuhanlah yang memberkati setiap makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi dan perawatan mereka terima pada saat ini. Biarlah semuanya itu menjadi perpanjang tangan-Mu Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh semakin dipulihkan dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam duka cita. Tuhanlah yang menghibur hati dan pikiran mereka agar mereka tetap menunjukkan hati dan pikirannya kepada-Mu Tuhan dan menjalani hari-hari yang dengan baik. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan yang kami rasakan. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi, sekaligus kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan sabdanya
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu kita semua. Horas.